dengan fakta. Nama akunnya itu Miss Gossip yang di atas ini. Ini Miss Gossip, ini namanya Polda. Ternyata pada rame ya. Rame kenapa? Nggak terima dengan fakta. Baiklah, sekarang Miss Gossip sepil datanya. Siap? Let's go. Nama akunnya itu Miss Gossip yang di atas ini. Ini Miss Gossip, ini namanya Polda. Ini kantor polisi. Jadi saya jelaskan sama kamu ya, bahwasanya kalau kamu memfitnah dan itu tidak ada bukti, kamu bisa kena pasal 310, 311. Ancaman hukuman bisa 4 tahun. Terus kalau kamu melanggar daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ingat itu tetap 4 tahun. 4 tahun dan bisa denda sampai 750 juta. Kalau kamu menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, itu jatuhnya fitnah. Tidak boleh ada hal seperti itu dilakukan setiap orang karena dilarang oleh undang-undang, terutama KUHP pidana maupun undang-undang ITE. Jadi kalau ngomong itu harus memang dijaga-jaga. Jangan sampai kamu mempersulit diri kamu sampai di ranah hukum. Hati-hati aja, karena banyak yang notice. Jadi jangan sampai masuk di kantor polisi. Thank you. Itu adalah klarifikasi dari Miss Gossip terkait tuduhan fitnah yang diduga dilakukan oleh Miss Gossip ini. Jadi informasinya itu didapatkan dari Meta. Kok bisa-bisanya dia percaya dengan informasi yang ada di Meta? Nanti pasti Miss Gossip ini akan memberikan pembelaan. Jangan salahkan saya dong, salahkan Meta. Kan saya dapatkan informasi dari Meta. Apakah ibu tahu bahwa Meta itu sudah memberikan warning kepada setiap usernya? Tidak semua informasi yang Anda dapatkan dari Meta itu akurat. Jadi bijaklah dalam menggunakan Meta. Apakah ibu Miss Gossip ini sudah membaca atau belum? Ada aturannya, tidak sembarangan untuk memberikan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Lagian, buktinya hanya berupa percakapan dengan Meta. Saya pikir ada bukti foto, ada bukti video, ada bukti CCTV. Ternyata buktinya dari Meta, guys. Konyol sekali. Ini pendukungnya si Sirkus sama pendukungnya Abu-Abu Silver emang begini semua. Iya, walaupun beda-beda macamnya sih ya, variannya tuh beda-beda. Ada bentuknya kayak soft spoken manipulator, yang barbar juga ada yang barbar. Nah yang satu ini, ibu-ibu pakai berkerudung ini udah jatuhnya fitnah. Ibu bilangnya katanya ibunya Nikita Mirzani seorang gerobak motor. Mendingan ini diusut nih ibu kayak begini nih, biar kena, biar dapat pelajaran. Barangkali juga di belakangnya ada yang menyutradarai juga kan, kita nggak mana tahu ya kan dugaan. Yang kayak gini nih, barangkali ada sutradara di belakangnya. Kok bisa berani ngomong kayak begitu ibu? Ini juga buat pelajaran kalian semua, buat kita semua yang berkerudung. Belum tentu mulutnya baik, belum tentu hatinya baik, tapi kewajiban seorang perempuan pakai kerudung, yes betul. Tapi bukan berarti yang berkerudung di zaman sekarang itu udah baik banget. Lihat contohnya, banyak mungkin kalian juga tahu. Jangan sampai yang berkerudung ini, yang perempuan-perempuan berkerudung ini jadi cap semua rata deh. Ya, yang berkerudung ini, begitu semua. Jangan sampai, kalau bisa udah berkerudung ya bu, hatinya juga baik gitu. Yang kayak gini kan jadi mencoreng nih, perempuan-perempuan berkerudung mulutnya kayak begini nih, ya kan? Oknum. Dan kalau kata gue ini udah keterlaluan banget, karena bawa-bawa almarhumah ibu dari Nikita Mirzani, dan ini harus diusut. Dan di Instagram ibu-ibu ini salah fokus aja gitu, diikuti sama ngepost. Dan akhirnya BP langsung gercep
untuk menemukan mobil yang berada di dekat Miss Gossip. Pada saat pembuatan video, posisi pemilik akun Miss Gossip di Banda Aceh. Berarti betul kata saya, Miss Gossip ini bertempat tinggal di Banda Aceh. BL itu nomor polisi Aceh. A di belakang nomor menunjukkan dia di Banda Aceh. Mau nyari gampang, tinggal cek di Samsat alamat pemilik mobil yang dia posting. Nanti ketemu atau buat LP. Dia diduga pemilik kendaraan tersebut. Karena kalau orang lain yang nggak dikenal, pasti diusir dong masuk pekarangan rumahnya tanpa permisi. Apalagi dekat mobil yang kondisi terbuka. Pasti dia orang yang dikenal dan dipercaya. Mungkin dia pikir karena di Banda Aceh bisa ngoceh seenaknya nggak bakalan ditangkap. Dia lupa kepolisian itu ada di seluruh Indonesia. Jadi di sini tidak hanya mobilnya, tapi rumahnya juga. Kira-kira ada yang tahu nggak sih ini rumah siapa? Di pekarangan rumah ada mobil. Gak mungkin Miss Gossip ini diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah mewah dekat mobil dalam kondisi terbuka. Gak mungkin kalau si Miss Gossip ini sudah dikenal secara dekat. Lalu siapa pemilik mobil dan rumah mewah ini? Dan katanya bertempat tinggal di Banda Aceh. Soal laporan itu saya nggak tahu kapan disampaikan, tetapi panggilan kepada klien kami itu dilayangkan kepada kami sekitar awal awal Mei ya, seperti itu, karena surat ini tanggal 30 April 2025. Nah, seperti itu ya. Mungkin setelah itu ada pemanggilan lagi Bang selanjutnya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami kan advokat. Jadi harus patuh dan taat terhadap azas hukum. Kalau kemudian secara ketentuan hukum acara kami dipanggil dan klien kami itu nanti tidak terlampau sibuk dalam profesinya ya. Ini sekarang kan klien kami sedang melakukan treatment ini. Jadi jangan dia salah-salah bedah nanti rusak lagi wajah orang, itu kan. Nanti kami akan hadirkan kalau ada panggilan resmi. Seperti itu. Seharusnya hari ini ada panggilan untuk DRG terkait laporan untuk dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan Kesehatan. Tapi DRG tidak bisa hadir. Akhirnya wartawan menanyakan kepada pengacara, kenapa DRG nggak hadir? Jadi jawaban dari pengacara ini sangat lucu. Katanya nggak hadir karena lagi sibuk treatment. Nanti kasihan orang-orang yang sementara di treatment, terus DRG-nya harus hadir ke pihak Polela untuk memberikan klarifikasi. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya kan bisa mengatur jadwal atau schedule antara urusannya dengan pihak Polela dan urusannya dengan pekerjaan. Katanya percaya sama proses hukum. Kok bisa sesibuk itu? Treatment kan bisa janjian. Kalau ada klien yang minta untuk di treatment hari ini, kan Anda bisa memberitahu, bisa nggak di reschedule karena saya ada urusan penting lainnya. Kan bisa diatur seperti itu. Masa nggak bisa sih? Sekelas orang kaya di dunia saja, pasti mereka punya waktu untuk urusan lain selain urusan pekerjaan. Nggak mungkin mereka nggak punya waktu untuk urusan lain.